Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi kita di kelas matematika kelas 7 ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Kompetensi dasar pada materi ini adalah di 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi. Yang kedua, 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikatornya yang pertama, yaitu menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Yang kedua, menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga, menyebutkan prinsip perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang keempat, menentukan operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang kelima, menerapkan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi indikatornya ada 5, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini juga ada 5 ya, sama dengan indikatornya yang tadi. Oke, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat. Kita mulai dari penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Ya. Di sini saya ada ilustrasi cerita tentang Mia yang mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Oke, kita gambarkan pada garis bilangan ya. Jadi awalnya dia memiliki 3 boneka ya. Memiliki 3 boneka berarti di sini. Ya, letaknya di sini yang warna biru itu. 3 boneka. Lalu ditambah lagi 4 boneka. Jadi tambah lagi 4 boneka. Sehingga banyak bonekanya itu dari 0 ke ujung sini. Ya enggak? Jadi dalam model matematika kita bisa menuliskannya yaitu 3 ditambah 4, yaitu sama dengan 7 ya. Jadi dari sini ke sini adalah 7 boneka. Jadi bilangan bulat positif kalau ditambah bilangan bulat positif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Itu adalah kesimpulannya ya. Oke, mari kita lanjutkan ke materi yang kedua ya. Sekarang penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat yang negatif ya. Saya memiliki soal sebagai berikut. 10 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik-titik ya. Kita gambarkan pada garis bilangan. Awalnya di sini ada bilangan 10, berarti kita gambarkan secara panah ke kanan ya, karena dia positif ke kanan 10 satuan ya. Karena dia positif. Nah, lalu kalau negatif berarti ke kiri sebanyak 6 satuan ya, jadi ujung sini ya. Karena dia ditambah berarti ujung panah dengan pangkal panah ini pasti bertemu ya, ya, sehingga kita ya ini ya, penjumlahan itu pasti ujungnya bertemu pangkal ya. Kita cari selisihnya ya. Jadi selisihnya dari biru dan merah ini adalah 4 ya, dari 0 ke sini 4 ya. Ini adalah selisihnya, yaitu 4 satuan, sehingga 10 ditambah negatif 6 yaitu 4. Seperti itu. Kita lanjut ke penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan bulat yang positif ya. Tentukan nilai dari negatif 3 ditambah 4. Nah, kita gambarkan negatif 3, berarti karena negatif gambarnya ke kiri ya, panahnya ke kiri. Lalu ditambah 4, berarti ke kanan 4 satuan. Jadi kalau penjumlahan itu ujung ketemu pangkal, sehingga selisihnya dari sini ke sini yaitu 1 ya, selisihnya itu 1. Jadi negatif 3 ditambah 4 yaitu 1. Itu adalah selisihnya ya. Jadi kalau penjumlahan itu selalu ujung bertemu dengan pangkal. Ya. Kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan bulat yang negatif. Ini ada ilustrasi cerita. Seorang penyelam berenang pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Setelah lama berenang, ia kemudian menyelam kembali sejauh 5 meter ya. Jadi awalnya 2 meter di bawah permukaan air laut. Terus dia turun kembali sebanyak 5 meter. Terus yang ditanyakan, berapakah kedalaman penyelam itu saat ini? Kalau kita gambarkan, karena di bawah permukaan air laut, berarti negatif ya. Katakanlah 0 ini adalah
permukaan air laut. Berarti posisi dia sekarang adalah di negatif 2 ya. Lalu dia turun lagi sebanyak 5 meter ya. Berarti turun lagi semakin dalam. Berarti minus 5 ya. Atau berjalan negatif 5 ya. Nah, sehingga lokasinya sekarang adalah di negatif 7. Berarti dalam model matematika kita bisa menuliskannya negatif 2 ditambah negatif 5, yaitu sama dengan negatif 7. Sama dengan jarak dari permukaan air ke posisinya dia sekarang. Ya. Jadi kalau penjumlahan itu selalu ujung bertemu dengan pangkal. Ya. Kesimpulannya berarti negatif ditambah bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat yang negatif. Kita lanjut ke operasi pengurangan bilangan bulat. Ya. Kita mulai dari pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat yang positif. Contoh, saya memiliki ilustrasi cerita. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Oke. Karena awalnya dia memiliki 6 pasang sepatu, lalu diberikan 2, berarti berkurang 2 ya. Jadi 6 dikurangi 2. Gini ya. Nah, 6 dikurangi 2 secara model matematika juga bisa ditulis dalam bentuk 6 ditambah negatif 2. Sehingga kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, berarti kita ke kanan dulu ya sebanyak 6 satuan, lalu ke kiri sebanyak 2 satuan. Lalu kita hitung, karena di sini kan sama dengan dijumlah ya, berarti ujung ketemu pangkal. Lalu kita cari selisihnya. Selisihnya adalah dari 0 ke sini. Oh, ternyata 4. Berarti selisihnya adalah 4. Jadi 6 dikurangi 2, yaitu sama dengan 4. Lanjut ke pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contohnya adalah 2 dikurangi negatif 6. Kita gambarkan, karena 2 positif berarti ke kanan 2 satuan. Lalu dikurangi negatif 6 ke sini. Jadi kalau pengurangan itu bukan ujung bertemu dengan pangkal, tetapi pangkal bertemu dengan pangkal. Itu kalau pengurangan ya. Kalau pengurangan itu pangkal bertemu dengan pangkal. Sehingga jarak dari negatif 6 sini ke 2 yaitu sama dengan 8. Itu adalah intervalnya. Jadi 2 dikurangi negatif 6 yaitu sama dengan 8. Lanjut ke pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat yang positif. Ya. Contoh, negatif 3 dikurangi negatif 4. Tadi kalau dikurangi dengan bilangan bulat positif, itu bisa kita rubah menjadi penjumlahan ya. Kita bisa merubah jadi bentuk penjumlahan. Sehingga negatif 3 kalau dikurangi 4 bisa rubah menjadi negatif 3 ditambah negatif 4. Ya. Jadi kalau pengurangan bilangan bulat positif itu bisa dirubah menjadi penjumlahan bilangan negatif. Sehingga negatif 3 ke kiri, lalu ditambah lagi negatif 4 ke kiri, berarti semakin ke kiri. Jadi intervalnya adalah negatif 7. Sehingga negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 7. Lanjut ke pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat yang negatif. Contoh, negatif 2 dikurangi negatif 6. Ya. Kita gambarkan dulu negatif 2. Negatif 2 kan ke kiri, ya kan? Lalu dikurangi, berarti pangkal ketemu pangkal lagi. Karena dia negatif, berarti ke kiri lagi. Ya. Jadi pangkal ketemu pangkal lagi. Nah, lalu kita coba cari selisihnya ya. Jadi pengurangan itu selalu pangkal ketemu dengan pangkal. Kita cari selisihnya. Selisihnya adalah dari negatif 6 ke negatif 2. Berarti jawabannya adalah 4. Sorry typo ya, ini harusnya 6 ya, bukan 5. Jadi jawabannya adalah 4. Gitu ya. Oke. Kesimpulan, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa kalau ada bilangan positif, dijumlah dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Bagaimana dengan pengurangan? Kalau pengurangan, kita nyari selisihnya ya. Jadi kita nyari selisihnya. Selisihnya berapa? Gitu ya. Jadi kalau dikurangi itu cari selisihnya. Ya, apabila bilangan yang di belakang itu lebih besar berarti jawabannya negatif. Kalau bilangan yang di depan lebih besar berarti positif. Kalau penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif,
Sama dicari selisihnya juga. Kalau besar yang depan berarti hasilnya positif. Kalau besar yang belakang hasilnya negatif. Bagaimana dengan pengurangan? Kalau pengurangan, bilangan positif dikurangi bilangan negatif, hasilnya selalu positif ya. Dijumlahkan lalu nilainya itu positif ya. Bagaimana dengan bilangan negatif dijumlah dengan bilangan positif? Kita tetap cari selisihnya, tetapi dicari mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar yang negatif, hasilnya negatif. Kalau yang lebih besar yang positif, hasilnya positif. Kalau pengurangan, hasilnya adalah selalu bernilai negatif, tapi dijumlahkan ya. Dijumlahkan, tapi nilainya bernilai negatif. Kalau penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif, hasilnya dijumlahkan dan bernilai negatif. Jadi negatif ditambah negatif pasti bernilai negatif, tapi dijumlahkan ya. Nah, kalau pengurangan, kita cari selisihnya ya. Kita cari selisihnya. Kalau bilangan yang depan lebih besar hasilnya negatif. Kalau bilangan yang belakang lebih besar hasilnya positif. Kita masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama ada sifat komutatif ya. Untuk sembarang bilangan A dan B merupakan bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B itu sama dengan B ditambah A ya. Contohnya adalah 2 ditambah 3 itu sama aja dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Sedangkan sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau dikelompokkan ya. Sifat asosiatif itu maksudnya adalah untuk sembarang bilangan A, B, dan C yang merupakan bilangan bulat, maka berlaku A ditambah buka kurung, B ditambah C sama dengan A ditambah B di dalam kurung, terus ditambah C. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama aja dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, 2 ditambah 7 yaitu 9. Sama halnya dengan yang di sini. Ya. 5 ditambah 4 juga 9. Jadi sama ya. Itu adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Oke. Kita masuk ke operasi perkalian bilangan bulat ya. Jadi ternyata itu ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Sebagai contoh seperti ini ya. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai ya. Ini ada gedung 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, berarti tinggi gedung tersebut tanpa atap itu berapa? Nah, secara matematika kita bisa disajikan dalam bentuk perkalian. Jadi perkaliannya adalah 5 kita kalikan 6 ya, karena satu lantai kan 6 meter. Kalau 5 lantai berarti 5 dikalikan 6. Nah, 5 kali 6 itu sama aja dengan penjumlahan bilangan 6 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 30. Sehingga tinggi gedung tersebut adalah 30 meter ya. Jadi kalau 5 kali 6, 6-nya itu dijumlah sebanyak 5 kali ya. Jadi konsep perkalian adalah kalau misalkan kita punya A itu bilangan bulat positif dan B merupakan bilangan bulat ya. Maka B itu dijumlahkan sebanyak A kali ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau A kali B itu B-nya itu dijumlahkan sebanyak A kali ya. Sebanyak A kali ya. Lanjut ke sifat perkalian bilangan bulat tak nol ya. Kalian masih ingat kan kalau bilangan positif dikali bilangan positif pasti positif. Positif dikali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif, negatif juga kali negatif hasilnya positif. Ini sudah ada di SD. Saya hanya mengulang kembali ya. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat itu ada 3, sama kayak bilangan kayak operasi penjumlahan ya. Yang pertama ada komutatif ya. Komutatif itu yang kayak tadi ya. Jadi kalau di dalam perkalian berarti A kali B itu sama dengan B kali A. Contohnya adalah 2 kali 3 itu kan 6, sama aja dengan 3 kali 2 yaitu 6. Sifat yang kedua ada sifat asosiatif ya. Asosiatif itu dikelompokkan ya. Jadi A dikali B kali C sama dengan A kali B dikalikan C. Ya. Contohnya adalah 2 dikali buka kurung 3 kali 4 sama aja dengan 2 kali 3 terus dikalikan 4. Kalau kita lihat di sini 3 kali 4 kan 12 ya kan.
12 kali 2, 24. Ya, typo ini bukan 14 ya. Terus di sini, 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Sama ya. Jadi berlaku juga sifat asosiatif. Yang ketiga ada sifat distributif. Nah, sifat distributif ini ada dua macam ya. Perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Kalau perkalian terhadap penjumlahan sifatnya seperti ini ya. Jadi A dikalikan B ditambah C itu sama aja dengan A kali B ditambah A kali C. Ya, ditambah, jadi ditambah. Kalau pengurangan berarti dikurangi. Ya. Sama kayak atasnya, cuma bedanya dikurangi. Itu adalah sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Lanjut. Kita lanjut ke operasi pembagian bilangan bulat. Ya. Ternyata ada hubungan juga antara operasi pembagian dengan operasi pengurangan bilangan bulat. Ya. Contoh ilustrasinya adalah seperti ini. Karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya ya. Bu Putri memiliki 12 kue, sedangkan tetangganya yang mau diberikan kue itu ada 6 orang. Jika ingin membagi rata, berarti masing-masing mendapat berapa kue, gitu kan? Nah, 12, berarti kan kalau kita menyelesaikan ini, kita bisa menuliskan 12 kita bagi 6. Artinya adalah kita menghitung 12 ini dikurangi 6 sebanyak berapa kali, hingga hasilnya itu tidak bersisa atau hasilnya itu 0 ya. Jadi 12 dikurangi 6 terus dikurangi 0, hasilnya kan 0. Jadi 12 itu dikurangi 6 sebanyak 2 kali, ya kan? Jadi 6 mengurangi 12 itu berulang sebanyak 2 kali. Sehingga dengan kata lain 12 dibagi 6 itu sama dengan 2 ya. Dituliskannya 12,2 6 sama dengan 2. Sehingga masing-masing tetangga buminya itu mendapatkan 2 kue ya. Jadi kalau pembagian itu harus sampai 0, tidak bersisa ya. Itu adalah konsep pembagian. Jadi konsep pembagian itu adalah kalau kita mempunyai A, B, C bilangan bulat, maka A kali B itu kan sama dengan C. Berarti A itu adalah C dibagi B ya. Dengan B-nya nggak boleh 0 atau C dibagi A sama dengan B ya. Seperti itu. Itu adalah konsep pembagian. Oke. Nah, sifat operasi pembagian bilangan bulat itu sama dengan sifat operasi perkalian bilangan bulat. Jadi ada 3 itu sama ya. Jadi ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif dan sifat distributif ya. Tapi nanti tandanya dirubah menjadi perkalian bukan dirubah menjadi pembagian bukan perkalian ya. Oke. Lanjut kita ke urusan operasi ya. Coba kalau kita punya soal seperti ini. 6 ditambah 2 dikali 4. Kira-kira jawabannya berapa ya? Kan ada 2 kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertamanya adalah 32. Atau kemungkinan keduanya 14 ya. Jadi 6 ditambah 2 dulu. Terus dikalikan 4. Atau 2 dikalikan 4 dulu terus ditambah 2. Yang benar yang mana ya? Oke. Ternyata urutan operasi itu dimulai dari hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Kebetulan di sini nggak ada yang di dalam kurung ya. Lalu hitunglah yang bentuknya pangkat. Di sini ternyata tidak ada yang berbentuk pangkat. Lalu lakukan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Kalau kita lihat dari sini ke sini ternyata cuma perkalian ya. Berarti kita kalikan dulu ya. Jadi 2 kali 4 dulu hasilnya 8. Lalu kita jumlahkan secara urut ya dari kiri ke kanan. Oh, berarti yang benar adalah jawaban yang kedua karena harus dikalikan dulu ya. Jadi kalau ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, yang dilakukan dulu adalah perkalian dan pembagian dulu. Habis itu dijumlahkan dan atau dikurangkan secara berurutan dari kiri ke kanan. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang kedua ya. Itu adalah urutan operasi. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini akan membawa kalian kesuksesan dan meraih cita-cita kalian ya. Oke, berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tanya saya via WhatsApp ya. Di sini ada WhatsApp saya nomornya. Oke, saya akhiri.
Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, makan makanan sehat yang bergizi, dan tetap olahraga secara